setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, jika tidak didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak ada nilainya, tidak ada value-nya. Jadi kita sebagai seorang muslim harus sadar betul bahwasanya setiap langkah kita, aktivitas kita, apapun itu harus didasari keimanan. Dengan itu pula aktivitas kita, setiap langkah kita akan selalu terjaga. Karena apa? Karena memang setiap yang didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sadar apa-apa yang kita lakukan itu akan dihisab dan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada hadis tentang halawatul iman. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad ibnul Muthanna qala haddatsana Abdul Wahhab At-Taqfi qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam izin Urwa, slide-nya nggak muncul. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Tadi kelihatan saya. Tadi masih ini dong nih folder-folder wujudnya. Di folder masih. Nanti masih buka yang OSC. Nah, masih nggak? ini baru kelihatan nih. Nah, Kelihatan. pas. Ini Oh, tadi belum kelihatan dari tadi ya? Belum kelihatan. Afwan. Nah, ini kelihatan keimanan, halawatul iman. Selanjutnya, nah materi ini yang tadi yang Ana sampaikan, ada hadis dari Anas bin Malik. Kelihatan ya? Ya. Teman-teman ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman an yakuna Allah wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama itu, dan yang kedua adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi wa yang kedua, yang ketiga wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhifa fin nar, rawahul Bukhari. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang apabila ada pada seseorang maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Jadi kita harus untuk mendapatkan manisnya kelezatan iman dalam tiap aktivitas kita, ibadah kita, kita pastikan bahwasanya yang paling kita cintai itu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa saja, misalnya pasangan kita, anak-anak kita, ataupun sahabat kita, kita harus mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Jadi kebencian kita kepada kekufuran itu seperti halnya kita nggak maunya kita nanti kalau kita nanti akan dilempar ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian indikator mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 31 dan 32 jelaskan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Seandainya kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat selanjutnya, qul athi'ullaha war rasul, katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Qul athi'ullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Seandainya kamu berpaling, karenanya sebenarnya Allah tidak suka orang-orang yang kafir. Jadi indikator kita, keimanan kita itu apa sih? Yaitu sampai kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya
melebihi apapun, melebihi orang-orang yang kita cintai. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dalam surah Ali Imran, kalau kamu memang mencintai aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Jadi apapun yang Allah perintahkan kepada hambanya kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala melarang kita bermaksiat, kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita salat, zakat dan lain sebagainya, ikuti. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Dan juga tak hanya itu, kita harus mentaati Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana menaati Rasulullah SAW? Kita itu bisa kita dapatkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Misalnya, jangan marah, jangan curang, jangan ghibah. Itu bagian daripada mentaati Rasulullah SAW. Seandainya kamu berpaling karenanya, sebenarnya Allah tidak suka orang-orang yang kafir. Kemudian juga ada hadis-hadis lain yang menjelaskan barang siapa yang barang siapa yang beriman, siapa saja yang beriman, dia harus mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Banyak hadis-hadis tentang keimanan. Kemudian iman adalah mengetahui dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Kemudian juga bagaimana kita bisa memperoleh keimanan yang kuat, kemudian keimanan itu melahirkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kita bisa menjadi memang orang-orang yang mukmin, tidak hanya muslim tapi juga mukmin. Ada dua pendekatan yang sederhana. Yang pertama, kita harus membaca kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim. Karena dengan membaca kalamullah, kita bisa tahu maunya Allah. Karena biasanya kita hidup ini selalu maunya kita gitu ya. Kita mau, saya mau ini, kita harus seperti ini, maunya kita. Tanpa berlandaskan melihat kemauan Allah itu seperti apa. Kemudian dari hadis, kita tahu Rasulullah SAW menyarankan kita agar berlaku seperti apa. Sehingga dengan tahu apa yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis-hadisnya, kita makin tambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya membaca sirah nabawiyah. Ini sangat penting buat kita semua, karena dari sirah nabawiyah kita tahu bagaimana keimanan Rasulullah itu seperti apa. Karena kita seyakin-yakinnya bahwasanya contoh paling baik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uswah hasanah terbaik di muka bumi ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keimanan Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan kaum kafir Quraisy? Bagaimana keimanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam peperangan? Bagaimana keimanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang dalam keadaan senang atau dalam keadaan tertekan. Dari situ kita bisa membaca keseluruhan sifat-sifat Nabi tentang keimanan. Kemudian kita merenunginya, mentadabburi kisah-kisahnya, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, melihat ayat-ayat kauniyah, yaitu merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap indera yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sudah suatu keniscayaan untuk kita semua mengarahkan diri kita, hati kita untuk tambah berimannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat pohon, Masya Allah, pohon bertumbuh dengan sendirinya gitu ya, disirami oleh hujan, kita sirami dan lain-lainnya. Kemudian kita lihat gunung dengan kokoh ya. Kita lihat jalan-jalan ke laut gitu ya, ke pantai. Masya Allah kekuasaan Allah itu. Dengan begitu kita seyakin-yakinnya bahwasanya ada Sang Khalik. Kita adalah makhluk. Ada Sang Khalik, kita adalah makhluk. Sehingga kewajiban kita sebagai makhluk adalah
mengetahui dan mengenali Sang Pencipta kita, kemudian mengetahui dan melakukan apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta kita kepada kita semua. Dengan begitu, semua yang didasari itu semua akan membuat diri kita merasakan ternyata beribadah itu adalah suatu yang nikmat. Beribadah adalah suatu yang lezat gitu, sehingga kita dalam mengarungi kehidupan ini niatnya cuma satu, itu mencari ridhonya Allah dan Rasulnya. Ada kata-kata yang sering diungkapkan para ulama, iman adalah seperti akar, pohonnya adalah sabar, buahnya adalah amal kebaikan. Seperti hal yang ditautkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah wal asr a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal asr, demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita beriman, tidak cukup beriman, kemudian kita beramal solih, kemudian selanjutnya kita saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Jadi untuk mendapatkan kelezatan dan manisnya iman dalam setiap aktivitas kita, yang pertama kita harus mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mengatur kita. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya. Ya, jadi kita kenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik, kemudian kita mengenali kita sebagai makhluk. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya. Jadi mengetahui dirinya sendiri. Saya berasal dari mana? Kemudian siapa yang berkuasa atas saya dan bagaimana saya beraktivitas ini atas kuasa siapa, sehingga kita sadar bahwasanya kita adalah makhluk yang harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada sebagai hamba, abdun, ya. Kita harus beribadah dengan kecintaan kepada Sang Khalik. Karena ada tidak adanya kita di dunia ini tidak berpengaruh pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpengaruh sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang memang yang butuh adalah kita semua sebagai makhluk. Sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala memang mengakui kita sebagai makhluk yang beriman kepadanya, melakukan apa yang ia perintahkan dan menjauhi larangan-larangannya. Mungkin itu aja sedikit tentang halawatul iman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu aja, Ustaz. Masya Allah. Taib, jazakallah khair. Ustaz Urwatul Wuthqa.